Dilaporkan hilang selama 3 pekan, seorang gadis berusia 17 tahun warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara justru ditemukan dalam kondisi meninggal dengan mengenaskan. Menurut keluarga, korban terakhir kali diketahui keluar rumah untuk membeli makan, namun tidak kunjung kembali pulang. Elva Diana histeris hingga tidak sadarkan diri saat menyaksikan jasad putri sulungnya di sebuah lahan kosong gudang yang terbengkalai di Kelurahan Durian, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Elva mengenali anaknya dari sandal merah jambu yang dipakai korban setelah 3 pekan dilaporkan hilang. Jasad gadis 17 tahun ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari rumput di Jalan Dr. Hamka Lingkungan 1. Ayah dan paman korban yang mendengar penemuan mayat awalnya tidak mengenali NME karena wajahnya tertelungkup. Korban yang tinggal bersama kakeknya terakhir kali pamit pada Minggu malam untuk berjalan-jalan bersama kawan. Namun korban tidak pernah kembali pulang, ponselnya pun tidak lagi dapat dihubungi. Diduga siswi kelas 3 SMA ini menjadi korban pembunuhan. Uaknya, dia tinggal sama saya. Selama ini tinggal sama ibu? Iya, Karena dia sekolah dekat, jadi di dari sini dia rumahnya tinggal. sekolah jauh, nggak punya kendaraan. Jadi tinggallah tempat kami. Memang ada katanya anaknya yang hilang, jadi kita belum bisa pastikan. Nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Diduga Pak, mayatnya laki-laki perempuan. Perempuan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan kepastian penyebab kematiannya. Kasusnya dalam penyelidikan Polres Tebing Tinggi. Seorang gadis di Jombang, Jawa Timur nyaris diperkosa dan dibunuh seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sejumlah barang milik korban raib dibawa kabur pelaku. Seorang gadis muda didampingi tetangganya mendatangi Mapolres Jombang. RS melapor tindakan percobaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sebelumnya, RS 22 tahun diajak ketemuan dan diajak jalan-jalan oleh pelaku. Namun pelaku membawa RS ke area persawahan dan dipaksa untuk melayani dirinya. Korban sempat dicekik saat menolak ajakan pelaku. Dengan sekuat tenaga, korban melawan hingga bisa melarikan diri dan bertemu warga yang menolongnya. Sejumlah barang milik korban diantaranya ponsel, uang senilai Rp500.000 dan surat-surat berharga raib dibawa pelaku. Dijemput sama pelakunya. Nah, terus nggak tahu kenapa biasanya itu kalau ada apa-apa dia mesti hubungin. Hari kali ini kok nggak hubungin. Nah, waktu pagi-pagi udah diantar sama orang. Nah, yang ngantri itu aku juga kok bukan yang jemput tadi gitu. Diantar udah nangis, ternyata habis yaitu tadi diambil tasnya, terus ya mencoba pembunuhan sama pemerkosaan juga. Kasus percobaan pemerkosaan dan pembunuhan ini ditangani tim Reskrim Polres Jombang. Aksi bejat seorang ayah akhirnya terbongkar. Ia tega memperkosa anaknya sendiri selama 5 tahun. Aksinya dimulai setelah istrinya meninggal dunia. Kepolisian Pesawaran Lampung langsung menuju ke tempat kejadian perkara ayah yang memperkosa anak kandungnya. Sesampainya di lokasi, polisi pun langsung meringkus AR berusia 43 tahun. Ia ditangkap karena sudah 5 tahun meruda paksa anak kandungnya sendiri. Meruda paksa berlangsung sejak korban berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Anaknya diruda paksa di kediamannya yang dihuni pelaku dan korban. Sementara ibu korban sudah meninggal sejak tahun 2017. Mirisnya untuk melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku kerap kali mengancam korban dengan senjata tajam dan mengancam tidak akan membiayai kehidupan dan sekolah korban. Kasihan nggak semua anak kamu? Kasihan. Kan masih sekolah anaknya. Iya, Pak. Siap ikutin hukumnya ya? Siap, Pak. Bertanggung jawab Pak ya? Tanggung jawab saya. Saya dari awal kok udah nyerah kok Pak. Saya enggak, kalau mau kabur saya udah kabur ke Jawa Pak. Tapi udah, daripada saya kabur malah bikin dosa lagi, mendingan saya masuk penjara. Insya Allah saya bisa tobat dalam penjara ini Pak. Atas kejadian ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendapatkan pemberatan hukuman karena korban merupakan anak kandungnya dan masih di bawah umur.
Orang tua kandung ini mempersiapkan diri untuk melarikan diri atau kabur karena apa yang menjerat dia ini cukup berat ya, karena dia melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Dia diancam 15 tahun penjara atau lebih ditambah sepertiga apabila dia adalah orang tua kandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini dijebloskan di sel tahanan Mapolres Pesawaran. Kesal karena diputuskan seorang pemuda menyebarkan foto tidak senonoh mantan pacarnya. Bahkan fotonya digunakan untuk mengancam korban dan orang tuanya. Pelaku berinisial MS mengirimkan dan menyebar foto korban lantaran sakit hati karena tak terima hubungannya diputuskan setelah 4 tahun berpacaran. Pelaku juga mengancam korban dan orang tuanya menggunakan foto tersebut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam serta percakapan ancaman pelaku kepada korban. Keduanya merupakan mahasiswa di salah satu kampus di Banda Aceh. Mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Bagaimana yang tercantum ataupun yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Kini pelaku ditahan di sel Mapolres Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemirsa, laporkan tindakan asusila yang dilakukan orang sekitar agar pelaku jera hingga dipenjara. Seorang pengemudi ojek online dapat order kubur janin bayi. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.